Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang sudah sangat familiar sekali atau sering muncul di thumbnail saya, yaitu sebuah diode dengan kapasitas 1N5402. Oke, nomornya hilang. Dan di sini adalah diode dengan kapasitas 2 ampere atau bentuknya lebih kecil dari biasanya. Oke. Dan di sini ada beberapa tanda, yaitu hitam polos dan strip putih, di mana fungsi dari diode ini adalah mengalirkan arus atau tegangan pada bagian yang strip hitam ke strip putih. Ini untuk normalnya, arus mengalir dari strip hitam jika dialiri positif dan ke strip putih jika di bagian sini adalah negatif, dan tidak akan bekerja atau mengalirkan tegangan jika posisinya seperti ini. Di bagian sebelah putih ini jika positif, ini tidak akan mengalir tegangan pada ke area yang negatif atau yang hitam. Jadi di sini akan tertutup pintu dari sebuah diode jika posisi atau arah dari tegangan ini tidak mengalir dari arus positif ke negatif. Jadi intinya di sini arus ini akan mengalir jika kondisi pada posisi seperti ini. Di bagian sini arus positif dan di bagian sini arus negatif. Karena fungsi dari diode ini adalah mengalirkan ke satu arah saja, jadi tidak bisa bolak-balik. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah diode juga yang mungkin lebih besar. Oke, diode yang agak besar ini 6 ampere seperti ini. Yang agak besar 6 ampere dan mungkin 3 kali lipatnya diameternya. Fungsinya juga sama, tandanya juga sama. Dan di sini saya ada juga sebuah diode dengan berbeda bentuk fisiknya atau lebih kecil dari biasanya. Oke. Ini adalah diode sekitaran setengah ampere atau 500 miliampere, tandanya juga sama seperti ini. Oke teman, dan dari fungsi diode ini kita bisa lihat dari cara kerjanya. Karena jika dialiri tegangan berapapun voltasenya, katakanlah di 22 volt, maka arus akan mengalir di bagian sini. Oke, di sini 22 dan katakanlah di sini positif 22, maka di sini akan menurun dari voltasenya jika melalui sebuah diode, karena di sini sama seperti resistor ada resistansi. Jadi jika melewati sebuah diode, maka akan terjadi penurunan tegangan, mungkin tidak berpengaruh atau sangat kecil sekali. Oke teman, dan ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan untuk sebuah diode ini supaya bekerja dengan maksimal, optimal, dan tidak terjadi masalah saat digunakan. Di sini ada sebuah contoh prinsip dari sebuah cara kerja di regulator motor, di mana di regulator motor ini cara kerjanya sangat unik sekali, yaitu merubah arus AC dari spool mesin, dari spool mesin atau spool pengisian, kemudian dirubah ke arus DC untuk dilakukan ke atau disalurkan ke kelistrikan motor yang disuplai oleh sebuah aki, di mana arus AC ini dihasilkan voltase yang mungkin sangat tinggi sekali di motor karena sesuai dengan putaran mesin. Saat kita gas penuh, voltasenya juga naik. Saat kita turunkan gas, mungkin voltasenya masih aman di bawah 15 volt. Tetapi saat kita gas penuh, saat kita gas full, ini bisa mencapai 60 bahkan 100 volt pada bagian spool pengisiannya.
Di sini ada sebuah contoh dari sebuah spool pengisian dari motor lama, di mana untuk kabel outputnya di sini warna putih, dan untuk motor lama ini spoolnya jumlahnya 4 untuk pengisian. Oke, dan kawatnya juga besar, 0,8 sampai 1 mm, dan arah lilitan dari sebuah kumparan pengisian ini adalah ke kanan. Oke, kita ambil ke kanan, ke kiri seperti ini, kemudian ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan, kemudian finish. Ini startnya di sini, oke, finishnya di sini. Dilihat dari cara kerja atau bentuk dari lilitan kawat ini, arah lilitannya, kita bisa melihat dari arah lilitannya ini selang-seling ke kiri dan ke kanan. Dan di sini karena dilalui oleh magnet motor, ada kutub positif dan negatif. Ini akan menghasilkan arus atau tegangan jika memotong medan magnet kutub utara dan selatan pada sebuah magnet motor. Jika kita putar seperti ini di mesinnya atau motornya kita hidupkan, ini akan memotong jalur medan magnet kutub utara dan selatan. Oke, saat putar seperti ini akan menghasilkan tegangan. Oke, karena di sini mungkin putarannya, oke, di sini ada medan magnet, kemudian di bagian sini juga ada, kemudian berbeda lagi untuk posisinya. Saat motor magnet ini berputar, mungkin tegangan yang dihasilkan ini naik turun, atau sering disebut tegangan AC atau tegangan belum stabil naik turun. Oke, jadi saat kita putar mesinnya atau kita naikkan putaran gasnya, ini akan mungkin tegangan naik turunnya akan lebih cepat dan nanti akan stabil di 60 sampai 100 volt. Jadi di sini masih tegangan AC karena naik turun, walaupun itu putaran mesinnya itu cepat, dan saat kita lihat pakai alat atau pakai lampu itu nyala. Oke, tapi belum searah. Jadi di sini dibutuhkan sebuah regulator atau kiprok motor seperti ini yang berfungsi untuk menyearahkan arus, di mana untuk fungsi regulator ini adalah memilih dari sebuah tegangan positif atau tegangan yang tinggi, kemudian akan dialirkan ke bagian di sini. Ini bagian input dari sebuah spool pengisian berwarna putih. Oke, menghasilkan arus AC di bagian inputnya sini sekitaran 60 sampai 100 volt, dan kemudian akan dirubah arus DC pada bagian positif aki. Oke, pada bagian positif di pin sebelah kanan bawah sini. Oke, karena di sini untuk voltase atau tegangan dari sebuah spool pengisian ini belum stabil, pembatasan voltase mungkin katakanlah di 100 volt di gas penuh. Ini sisa dari voltase pada spool pengisian ini saat mesin berputar, ini akan dikembalikan lagi ke ground atau ke bodi motor lagi. Jadi di sini spoolnya ini menghasilkan tegangan. Oke, kemudian masuk ke regulator bagian in, dan kemudian dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor, sehingga efek panas ini akan terjadi pada bagian kiproknya sini. Oke, dan karena di sini sudah dibatasi oleh regulator ini, jadi output di positifnya sini menjadi 14,5 volt untuk semua motor karburator standar atau motor injeksi, itu rata-rata di 14,5 volt. Oke teman, dengan cara kerja dari sebuah regulator atau kiprok ini kita bisa menggunakan alternatif atau cara lain dari sebuah sistem perbaikan, terutama untuk aki yang sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Di sini ada sebuah rangkaian di dalam regulator atau di dalam kiprok motor seperti ini. Oke, karena di sini output tegangannya otomatis di bagian positif aki. Jadi di sini kita bisa merangkai dari sebuah
pembatas tegangan atau regulator atau kiprok pada motor seperti ini, dimana komponen di dalamnya mungkin seperti ini yang saya tahu, dan di sini akan bekerja sama seperti fungsi pada sebuah regulator seperti ini, yaitu 14,5 volt sesuai dengan nilai rangkaian yang ada pada bagian sini. Oke, di sini komponen utamanya adalah sebuah SCR dengan nomor seri BT151, di mana di sini adalah bagian katoda, anoda dan gate. Oke, katoda, anoda dan gate. Di bagian katoda ini bagian anoda ini akan terhubung ke input, ke input dari sebuah spool, kemudian disearahkan oleh diode, di mana diode ini akan mengalirkan arus ke dua arah. Yang pertama ini akan mengalir ke bagian gate, di bagian sini, sebelum anoda sini, ini bagian input warna biru sini. Yang satu dari spool pengisian langsung ke anoda, dan dari anoda sini akan disaring oleh resistor 5 watt seperti ini, 2K2, kemudian masuk ke bagian diode, disearahkan ke bagian gate, dan di bagian gate ini akan mengalirkan positif pada saat motor atau arus masuk bagian anoda ini. Gate-nya akan aktif, dan di bagian sini, di bagian diode ini, bagian diode yang kedua yang mengarah ke kanan ini akan mengalirkan arus DC juga, tetapi di sini karena di sini masih ada tegangan, mungkin voltasenya mungkin tinggi, sekitaran mungkin 20 volt, tetapi karena di sini ada diode satu lagi yang mengarah ke jalur negatif atau ke bodi motor, dimana di sini juga disearahkan. Jadi di sini adalah pembatas dari sebuah tegangan yang keluar dari output bagian katoda. Di sini nanti akan terjadi secara otomatis outputnya sesuai dengan nilai dari sebuah komponen di sini, yaitu sebuah diode zener atau sensor tegangan. Di sini untuk cara kerjanya adalah jika voltase katakanlah di sini 20 volt, 20 volt DC, dan kemudian masuk ke sini, karena di sini katakanlah 14,5 volt, ini nanti akan terbuka arus dari diode ini menuju ke ground karena melebihi batas voltase dari sebuah diode zener, dan akhirnya di sini akan stabil, outputnya menjadi 14,5 volt, dan jika melebihi dari 14,5 volt akan dibuang lagi ke ground. Seperti ini cara kerja dari sebuah regulator atau kiprok motor yang orisinil, dan tentunya outputnya tetap stabil di 14,5 volt walaupun kita gas penuh, kita gas full, atau kita buat kencang motornya. Ini akan berefek pada kenaikan suhu pada bodi di SCR nya sini, BT151. Seperti ini cara kerjanya. Oke teman, dan di sini kita bisa gunakan sebuah alat perbaikan aki menggunakan kiprok motor seperti ini. Di sini sudah saya siapkan sebuah sebuah trafo 5 ampere CT yang menggunakan kiprok motor yang ori tentunya. Di sini ada bagian-bagian dari sebuah rangkaian elektronik, yaitu diode. Di sini jaringan PLN 0 ke 220, kemudian di sini trafo CT 0 atau CT, kemudian ke 18, kemudian strip pada diode ini, strip putihnya menghadap ke arah kabel merah menghasilkan positif, dan di bagian sini di sini akan ke bagian input coil, input dari kiproknya sini. Input dari kiprok yang warna hijau tadi, di
di sini. Dan karena di sini outputnya menghasilkan 22 volt pada bagian CT 01818, seperti ini. Dan di sini yang CT ini akan ke ground atau ke bodi motor seperti ini. Kita tambahkan sebuah regulator atau kiprok motor yang ori, nanti akan outputnya di 14,5 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba sebuah alat cas yang sudah saya rakit menggunakan kiprok motor seperti ini. Di dalamnya trafo 5 ampere dan beberapa indikator ampere analog dan beberapa lampu. Ini untuk videonya teman-teman bisa simak di video lama saya yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini ada rangkaian di dalamnya dan cara perakitannya. Oke teman, untuk selanjutnya di sini saya ada sebuah aki yang saya akan perbaiki. Tentunya aki yang sudah tidak berfungsi lagi. Di sini untuk akinya. Akinya 12 volt. 12 volt 5 Ah seperti ini. Ini saya akan coba untuk melakukan perbaikan. Oke, saya taruh di sini. Oke, dan di sini saya akan siapkan volt digital. Saya akan cek di voltasenya. Oke, untuk voltasenya 10 volt. Untuk aki 12 volt, ini normalnya atau standarnya di 12,4 volt. Dan di sini saya akan cek menggunakan dop lampu motor yang 12 volt 25 watt seperti ini. Oke, untuk tegangannya mungkin 0 volt. Oke, 0 volt. Dan di sini sudah saya lakukan pembongkaran pada aki ini. Di bagian atasnya sini sudah saya gergaji, dan di sini sudah mengalami masalah atau terjadi kerusakan atau selnya putus di bagian sini. Oke, di kawatnya sini. Oke, di bagian kawatnya sini ini sudah saya kasih kawat, di sini selnya putus seperti ini. Oke, saya gerak-gerakkan. Ini benar-benar putus, tidak tersambung dengan kuat. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk melakukan pengetesan menggunakan cas kiprok motor, apakah berfungsi dengan baik alatnya. Saya gunakan alat cas yang sebelah kiri. Cas yang sebelah kiri. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru pertama menyimak video saya. Oke, mungkin untuk alat casnya teman-teman bisa lihat di video lama yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini videonya sudah ada di video lama sekitaran 2 tahun untuk cara kerja dari sebuah alat perbaikan aki menggunakan sensor lampu LED 3 warna, merah, hijau, dan biru. Dimana saat warna LED merah ini posisi aki masih 12 volt, warna hijau ini voltase aki full di 14,5 volt, dan warna biru jika ini menyala ini voltase atau arus dari akinya, arus dari cas ke aki ini tidak bisa masuk, atau sel akinya atau sambungan dari setiap lubang di plat selnya ini mengalami patah atau putus. Di sini akan coba nyalakan. Saya coba dulu sambil saya cek di voltasenya. Oke teman, untuk voltasenya di 1
Oke, 2 volt 3 volt. Saya akan coba cek saat dilakukan pengecasan, karena untuk aki yang normal itu mengikuti voltase aki di bawah 14,5 volt untuk aki yang normal. Saat dilakukan pengisian, ini saya coba dulu. Oke teman, di sini saya sudah nyalakan voltase akinya bos. Sebentar guys. Oke teman, untuk saya cas atau saya lakukan pengisian di sini 17 volt,6. Jadi di sini arusnya tidak bisa masuk dan lampu LED birunya menyala. Oke, ampere analognya tidak naik nilainya seperti ini. Oke, kita bandingkan nanti saat saya lakukan sebuah perbaikan. Ini saya coba dulu, saya jumper langsung apakah voltase aki mengikuti. Saya pantang seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba perbaiki aki ini. Saya off-kan dulu. Oke, sebentar saya lepas. Oke, saya ambil dulu. Saya coba cek. Seperti ini bos. Oke, 10,43. Di sini saya akan siapkan tang gunting seperti ini. Dan selanjutnya saya akan coba kerik di bagian sini, di bagian plat sel yang renggang tadi. Sebelumnya saya siapkan sebuah tisu, saya keringkan pakai tisu seperti ini. Saya kerik bagian plat selnya, bagian sambungan di plat selnya saya kerik. Oke, sudah saya kerik seperti ini. Saya bersihkan. Oke, di sini saya siapkan sebuah solder 60 watt dan pakai T0 atau timah. Ini coba saya hubungkan. Seperti ini.
Oke, saya agak jauhkan sambil melihat voltase akinya. Dan di sini saya solder yang satunya lagi. Oke, yang sini saya akan solder lagi di sebelahnya. Oke, sudah tersolder semua bagian, 2 bagian. Ini saya akan coba untuk lakukan penyambungan. Oke teman, di sini sudah 11,9 atau 12 volt. Tegangannya sudah mulai naik. Coba saya dekatkan untuk hasil solderannya seperti ini. Ini saya pastikan benar-benar kuat dan melekat. Oke, seperti ini. Saya joget pakai obeng seperti ini. Oke, sudah bagus. Oke, ini mantap. Dan di sini saya akan coba pakai double lampu tadi, apakah tegangannya turun. Oke teman, di sini saya akan coba nyalakan. Oke, seperti ini. Oke, sudah nyala. Dan di sini tegangannya 9 volt. Karena di sini aki ini masih lemah, jadi perlu dilakukan pengisian lagi. Oke, sebentar saya coba dulu, saya tambahkan
cairan di dalamnya dulu. Oke teman, saya tambahkan cairan yang biasa yang warna biru. Oke, seperti ini saya masukkan ke lubangnya sini. Oke, seperti ini. Sedikit saja sudah cukup. Dan di sini saya akan lakukan pengisian aki ini, bagaimana hasilnya. Oke, maaf untuk alat yang saya gunakan di sini. Ini saya cek sambil lihat voltasenya. Oke, saya pasang dulu. Apakah voltase dari pengisian mengikuti voltase aki? Di sini 11,5. Saya on-kan dulu alat casnya. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Oke teman, di sini untuk pengisiannya sudah 14. Oke. Oke, sekitaran 15. Oke, sebentar, ini saya set ke 15 tadi. 15 volt, 15,3. Ini coba saya posisikan normal di switchnya sini. Ini nanti 14,5 volt. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Ini yang kemarin sekitaran 2 harian. Oke, 14,46. Tadi untuk pilihan pengisian kedua atau pengecasan kedua di 15,5. Oke teman, dengan melihat cara kerja dari sebuah perbaikan aki, kita bisa melihat di beberapa bagian, terutama di voltase aki. Jadi kita bisa melakukan pengecekan atau sistem perbaikan aki melihat dari voltasenya ini. Voltase dari tegangan pengisian mengikuti voltase aki dan nanti otomatis di 14,5 volt ini akan berhenti. Dan arus akan mengecil jika posisi di voltase ini, karena di sini dibatasi di 14,4 volt, sekitaran 14,5 volt, sama seperti pada sebuah rangkaian SCR seperti ini, BT151, di mana saat dialiri tegangan pada bagian sini, inputnya sini, ini pada alat cas yang saya gunakan di sini 22 volt. Oke, kemudian tegangan ini akan dirubah menjadi DC, kemudian mengalir ke dua arah, ke gate maupun ke ground. Jadi jika suatu tegangan ini mencapai batas maksimalnya, ini akan dibuang lagi ke bagian ground atau body motor, ke body atau ke negatif. Oke, jadi di sini tegangan ini akan tidak ke gate lagi jika voltasenya melebihi dari 14,5 volt, tetapi akan dibuang ke ground atau body motor karena pintu dari zener ini, pintu dari diode zener ini akan membuka, akan mengalihkan arus ke ground atau body motor. Jadi arus tidak akan mengalir ke gate tetapi langsung ke ground. Jadi output di bagian katoda sini menjadi mengikuti voltase dari diode zener yaitu 14,5 volt. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kesalahan atau kekurangan di video ini bisa tulis di kolom komentar.
Salam otomotif, salam berkarya, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya.